Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah, juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah juga kepada kita semuanya. Yang selanjutnya, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya hanya karena iman dan takwa itulah kita semua bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, maqam mahmudah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini kita mendapati tipe-tipe manusia, karakter-karakter manusia, akhlak-akhlak manusia yang begitu beragam, yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu adanya karakter yang baik, akhlak yang baik, juga ada akhlak tercela. Dalam Islam disampaikan akhlak mahmudah dan mazmumah. Para jamaah yang kami hormati, dalam kehidupan ini kita lihat paling tidak ada 4 tipe manusia. Yang pertama, ada sekelompok orang yang berlaku baik kepada Allah, juga berlaku baik kepada sesama manusia. Orang-orang inilah orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga mulia di hadapan sesama manusia. Orang-orang ini dapat kita ambil contoh orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia dan di akhirat karena memang punya hubungan yang baik kepada Allah juga pada sama manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, beliau adalah seorang nabi yang diberikan kekayaan harta melimpah, jabatan yang tinggi, ilmu yang luas. Jangankan manusia, jin pun jadi tentaranya, bahkan burung-burung pun jadi tentaranya, bahkan angin pun mampu ditundukkan. Semua karena Allah itu disyukurinya. Beliau menyatakan bahwa ini adalah pemberian Allah, merupakan sebuah ujian apakah beliau bersyukur atau tidak. Ternyata beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah seorang sahabat yang diberikan karunia di dunia, juga kemuliaan di akhirat. Siapa itu? Kita lihat Abdurrahman bin Auf. Beliau sahabat yang mulia, beliau pandai berdagang, beliau pandai mencari rezeki karena memang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu saat beliau pernah ketika selesai dari berdagang pulang ke kampung halamannya, di tengah perjalanan itu beliau terasa sakit perutnya karena ingin membuang hajat. Kemudian datanglah orang lain untuk menawar dagangan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Adab di dalam Islam, ketika orang membuang hajat maka tidak boleh berbicara. Maka ketika seseorang menawar dagangannya dengan harga yang tinggi, beliau diam. Orang ini berprasangka bahwa wah, tawaran saya kurang ini, maka dia menaikkan tawarannya kembali. Beliau pun tetap diam karena memang adabnya begitu. Ketika kita buang hajat tidak boleh berbicara. Maka ketika dia menaikkan lagi, maka dengan terpaksa Abdurrahman bin Auf membunyikan suaranya dengan dehem. Maka akhirnya ditawar dengan harga yang begitu tinggi. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf ini membeli kurma yang busuk. Mengapa beliau membeli kurma yang busuk? Karena dia ingin rugi, karena ingin dia tidak mendapatkan laba. Tetapi apa terjadi? Ternyata di suatu negara lain
seorang raja membutuhkan ramuan obat-obatan yang obat-obatnya itu terbuat dari korma yang busuk, maka dibeli dengan berlipat ganda. Abdurrahman bin Auf ini juga pernah berdoa untuk miskin, satu doa yang tidak mungkin kita panjatkan hari ini. Tidak ada orang hari ini berdoa kepada Allah untuk dijadikan miskin, tapi Abdurrahman bin Auf pernah berdoa untuk dijadikan orang miskin. Para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya tipe orang yang kedua adalah orang yang berakhlak baik kepada Allah namun tidak berbuat akhlak baik kepada sesama. Dia rajin ibadah kepada Allah, dia salat, dia puasa, dengan segala macam kewajiban-kewajiban dia lakukan, tetapi akhlaknya terhadap sesama tidak baik. Maka para sahabat menanyakan bagaimana orang ini, maka Rasul mengatakan ya finar, dia dan neraka karena akhlaknya tidak baik. Para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang yang berlaku tidak baik pada Allah juga berlaku baik kepada sama. Jadi dia baik pada Allah tetapi tidak baik pada Allah tetapi dia baik kepada sesama. Banyak pendapat-pendapat hari ini yang beredar di tengah-tengah kita, sing penting wong kira ora colong jupuk, sing penting wong kira tumindak becik. Mengapa dia berkata demikian? Karena dia nggak tahu bahwa sesungguhnya dia punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia juga punya kewajiban kepada sama manusia. Mengapa demikian? Karena memang mereka tidak tahu. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang ini dia berpikiran bahwa ya hidup hanya di dunia ini, kemudian mati sudah, berakhir semuanya. Orang-orang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya dia hidup diciptakan di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Ketidaktahuannya ini ada yang akan menjadikan kerugian baginya. Maka Islam mewajibkan kita semua untuk tolabul ilmi, bahkan diwajibkan mencari ilmu itu, bukan sekedar ilmu dunia tetapi khususnya ilmu agama. Banyak orang berpikiran hari ini, nek aku ngaji aku ngerti, nek aku ngerti ra nindake aku dosa, sehingga dia nggak ngaji. Padahal ini sebuah kesalahan, pendapat yang salah. Dosa dia adalah dosa tidak mau cari ilmu.